Dalam video tersebut terlihat Gibran yang baru datang ke masjid langsung maju ke syaf depan. Jadi kalau geser orang minggir sana, saya ke situ. Wah, ini haram. Saudara orang duduk gara-gara ada pejabat datang lalu diusir, haram. Jadi kalau Anda datang ke masjid itu jangan ganggu orang, geser orang tuh nggak boleh. Sudah telat geser orang suruh minggir, sok banget ini orang. Itu menghilangkan pahala malahan. Ya di tempat kosong Anda duduk di situ. Jangan minggir ngapain? Kalau pengen depan datang dari awal dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasannya tentang sohibnya Pak Miftah, yaitu RI2 Pak Gibran Raka Buming Raka. Ini diberitakan tidak memiliki adab karena menyerobot saf salat orang lain. Jadi terlihat di dalam video tersebut pas pampres itu mengusir beberapa orang yang ada di masjid tersebut demi mempersiapkan saf untuk Gibran. Padahal ya kalau datang belakangan ya sudah disesuaikan aja safnya. Oh ya, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingatkan dulu bahwa pembahasan kali ini tidak ada kaitannya dengan politik ya, karena saya nggak ikut-ikutan dengan politik. Saya juga bukan seorang oposisi ataupun bagian dari pemerintahan. Saya netral aja. Kalau yang baik dari pemerintah kita ikuti, kalau ada yang kurang baik ya kita kritiki. Jadi ini murni video edukasi dan kritikan teman-teman ya. Nanti kita akan lihat juga penjelasan dari Buya Yahya, hukumnya apa nih mengusir saf orang lain untuk pejabat gitu kan ya. Nah, ini kita lihat dulu video Pak Gibrannya ya. Ini udah banyak yang memberitakan di sosial media. Ini saya reaksi dari Tribun Jateng, judulnya viral pas pampres geser jamaah saat Gibran salat Jumat di Masjid Baitur Rahman Semarang. Oh, ini sholat Jumat di masjid yang ada di Semarang teman-teman ya. Terlihat ini bukan cuma digeser sih, ini diusir lah istilahnya gitu. Coba kita lihat dulu videonya. Viral di media sosial video saat Wakil Presiden Gibran Raka Buming sholat di Masjid Baitur Rahman, Semarang pada Jumat 13 Desember 2024. Video tersebut menjadi viral karena sikap pas pampres yang menggeser jamaah lain yang sudah datang terlebih dulu. Dalam video tersebut terlihat Gibran yang baru datang ke masjid langsung maju ke syaf depan. Tidak lama setelah itu, tampak sekitar 3 orang pas pampres menyuruh sejumlah jamaah lain untuk pindah. Awalnya di saf belakang, terus pindah ke saf depan gitu ya. Oke, ini tadi videonya ya. Kalau kita lihat di sini, ini memang satu deretan pejabat semua deh kayaknya ya. Ada juga pas pampresnya di sini. Dan kita lihat di sini ada orang yang diusir guys. Kasihan sekali sih orang ini ya. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana penjelasan dari Buya Yahya berkaitan dengan hal ini. Baik Buya, kembali kami akan bacakan pertanyaan di sosial media yang datangnya dari Arif dari Cirebon Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan Buya izin bertanya. Ada di sebagian kota besar yang mempunyai masjid yang besar. Dan di sekitar masjid itu terdapat pemerintahan. Ketika saya hendak memasuki masjid dan mau menempati shaf pertama, tapi dilarang Buya oleh pengurus masjid itu. Lantaran shaf pertama akan ditempati dewan-dewan atau pengurus-pengurus pemerintah. Jadi, bagaimana hukumnya Buya? Hukum seperti itu Buya. Terima kasih. Hukum memboking shaf pertama atau masjid lah secara umum tempat. Hukumnya makruh. Oh, kalau memboking tempat itu hukumnya makruh ya. Nah, jadi kalau ada pejabat yang booking tempat ya, makruh tuh. Maksudnya memboking tempat di masjid ya, saf sholat. Hukumnya makruh. Makruh, bukan sebuah kebaikan. Booking karena musola ini adalah masjid, musola ya, bukan untuk tempat lain enggak. Ini hanya bicara untuk sholat karena Anda berebut untuk saf awal. Karena sholat jamaah itu ada punya makna. Makna kebersamaan, makna tidak membedakan. Biarpun dia adalah kuli bangunan, betul, dia dekat kepada Allah karena lebih awal saf pertama. Presidennya di belakang. Telat, makruh. Yang haram adalah mengusir orang atau tahatir rekab, melompati orang hanya untuk menggeser orang. Jadi kalau booking tempat makruh, kalau mengusir orang di saf sholat itu karena untuk menyiapkan para pejabat, ya, itu haram hukumnya, kata Buya Yahya. Jadi kalau geser orang minggir sana, saya ke situ. Wah, ini haram. Saudara orang duduk gara-gara ada pejabat datang lalu diusir, haram. Oke. Tapi kalau mesen dari dulu makruh, tapi bukan sebuah kebaikan.
Ya, sebab nanti kalau ini dijadikan sesuatu kebaikan, wah bahaya, dan main pesen toh sudah tidak pernah, kadang-kadang sudah pesen nggak datang lagi, maka kacau. Pemalas itu nggak. Jadi nggak usah. Kalau sop pertama, sop masjid untuk barisan sholat, maka makruh hukumnya memesan seperti itu. Tapi mengusirnya itu yang haram, tidak diperkenankan, karena semua punya hak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mendahulukan orang lain dalam kebaikan seperti adalah makruh juga. Sudah. Ini anak Anda seorang biasa di sop pertama, tiba-tiba ada orang lain, apakah guru atau bupati, gubernur, monggo silakan suruh maju, ya nggak boleh. Kalau seolah kamu sudah kebanyakan amal. Untuk amal kita perlu, makanya itsar fil qurbati makruh, mendahulukan orang lain dalam kebaikan makruh. Ya sudah depan nggak usah. Cuman kadang-kadang sopannya santri itu salah kaprah. Santri yang kiai monggo ke depan, kiai ini santri belakang. Wah ini santri kebanyakan amal, lebih banyak dari kiainya kayaknya. Jadi kalau urusan amal paling depan sudah bismillah. Seperti itu. Jadi makruh pesan duluan, haram mengusir, makruh mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Jelas ya. Makruh pesan duluan, haram mengusir ya. Wala yufarriq baina tsnaini, tidak memisah antara dua orang. Maksudnya itu duduknya jangan ganggu orang. Nanti dalam riwayat wala yu'dhi ahadan. Nanti dalam riwayat lain wala yu'dhi ahadan. Jadi kalau Anda datang ke masjid itu jangan ganggu orang, geser orang itu nggak boleh. Sudah telat geser orang, suruh minggir, sok banget ini orang. Itu menghilangkan pahala malahan. Ya di tempat kosong Anda duduk di situ. Jangan minggir, ngapain? Kalau pengen depan, datang dari awal dong. Sudah datang terakhir, melangkai. Takhatur rikab itu melangkai lehernya orang. Ini model akhlak apa ini? Kecuali imam. Karena imam harus sama khatib. Khatib harus di depan, khatib di belakang nggak sah. Imam di belakang nggak sah. Nah ini. Boleh mufarriq baina tsnaini, tidak membelah orang. Orang yang duduk berdua langsung pisah. Minggir, lalu duduk di tengahnya. Nggak boleh. Selagi tempat kosong, ya oke, kita tempati. Tsumastama'a lil imami, kemudian dengar imam yang lagi berkhutbah, ufirlahu, akan diampuni dosanya minal jum'ati ilal jum'ati, dari jum'ah. Ditambah waziyadatu thalathati ayyamin, ditambah bonus pengampunan 3 hari. Ya, cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Buya Yahya, bahkan detail banget ya. Membelah saf orang lain itu juga nggak boleh, itu nggak ada adab. Apa yang dijelaskan oleh Buya Yahya di sini adalah bagian dari adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Ya ini berlaku untuk kepada semua, tidak hanya kepada Pak Gibran selaku pejabat ya, tapi semua orang yang merasa dirinya punya status sosial lebih tinggi. Ya kalau datang ke masjid, Anda datang terlambat, ya udah safnya di belakang. Kecuali Anda mesan saf gitu ya, Anda pejabat mesan saf di depan, nah itu pun makruh kata Buya Yahya. Di masjid itu tidak ada kasta-kastaan ya, status sosialnya lebih tinggi lah, lebih rendah, ini pejabat, nggak ada, sama semua. Ya maupun raja sekalipun kalau ke masjid sama aja, bacaannya sama seperti bacaan kuli bangunan ketika sholat, sujudnya juga sama caranya seperti kuli bangunan sholat, nggak ada bedanya. Di Turki itu pernah viral ya, Presiden Turki itu sholat Jumat karena datang terlambat, ya sholatnya di belakang. Jadi pihak pengamanan Presiden Turki itu tidak menyediakan saf paling depan karena memang datangnya belakangan, tidak menyerobot saf orang lain gitu. Jadi tetap sholatnya di kerumunan orang yang di belakang itu, tapi tetap dijaga oleh pengawal-pengawalnya. Hal menarik juga pernah viral di Arab Saudi ketika bulan Ramadan, pas acara buka bersama, ada seseorang yang nggak sengaja duduk di tempat deretan pangeran kerajaan, dan orang itu nggak diusir, dibiarkan duduk di situ, bahkan berdampingan dengan pangeran kerajaan itu buka bersama. Oke, coba kita lihat aja videonya ya, ini menarik untuk edukasi teman-teman ya. Sebuah momen langka dan menakjubkan terjadi saat acara buka puasa bersama di sebuah taman masjid di Arab Saudi. Seorang buruh tidak sengaja menduduki tempat duduk pangeran kerajaan. Tindakan pangeran ini sungguh di luar dugaan. Dalam sebuah tayangan video yang sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial, tampak beberapa panitia sedang sibuk mempersiapkan hidangan berbuka puasa untuk orang-orang di sana. Saat semua sudah selesai dan waktu berbuka puasa semakin dekat, terlihat semua orang sudah berkumpul dan bersiap di posisi masing-masing. Mereka duduk di atas karpet merah yang telah disediakan oleh panitia. Dari sudut lain, tampak seorang pangeran dari kerajaan tiba dengan diikuti oleh beberapa petinggi kerajaan lainnya. Mungkin karena ketidaktahuannya, seorang pria berbaju ungu yang merupakan buruh tidak sengaja duduk di tempat yang akan diduduki oleh pangeran dan beberapa petinggi kerajaan lainnya. Pria tersebut tampak terkejut saat pangeran kerajaan duduk tepat di sampingnya. Pria itu berinisiatif untuk bergerak menjauh karena merasa tidak pantas duduk bersebelahan dengan pangeran kerajaan. Namun, Masya Allah, tindakan pangeran sungguh mulia. Pangeran meminta pria itu untuk tetap duduk di tempatnya dan duduk bersebelahan dengan pangeran, tanpa merasa terganggu sama sekali. Subhanallah.
Nah, kalau kita lihat ini orangnya sempet panik ya. Nah, ini sempet panik nih. Waduh, kayaknya aku salah duduk nih. Ini tempatnya sultan di sini. Tapi ternyata nggak diusir lah orang ini. Ya tetap ada di posisinya itu. Karena memang ini di taman masjid, di lingkungan masjid. Ya, kalau di masjid itu semuanya sama, setara. Kemuliaan di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga video ini bisa menjadi edukasi buat kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.